Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih. Insyaallah dalam waktu yang sangat dekat ini akan selesaikan kitab ini. Untuk yang berikutnya lihat dulu, nanti kalau ada kitab yang bagus kita baca. Kalau belum ada kitab yang bagus ya istirahat dulu. Paham ya? Nah, tapi kalau ada langsung di fotokopikan, kalau enggak ada ya nanti anak yang punya antum tinggal nyiapkan buku tulisnya saja. Nanti kalau ada rezeki dibagikan insyaallah ya. Enggak usah bingung mikirkan beli kitabnya, kalau ada rezeki dibagikan, kalau enggak ada ya beli sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kitabnya tak pilihkan yang paling tipis tapi bagus. Ya seputar usul fikih aja. Mutar-mutar terus saja. Karena kalau kita menginjak yang tinggi, mudzakkirah misalkan, karya Imam Syangkiti khawatirnya berat. Imam Syangkiti punya kitab yang mudzakkirah itu berat sekali bagi orang-orang yang masih belum terlalu paham. Tapi nanti kita ambilkan yang masalah seputar usul fikih atau qawaidul fiqhiyah yang ringkas. Yang ringkas, mudah untuk difahami dan upayakan ada matanya. Sehingga bisa dihafal matanya nanti ya. Nah, kita lanjutkan. Yang tidak punya kitab memperhatikan, yang punya kitab menyimak. Nah, qala al-mu'allifu asbahullah. Halaman 347. Nah. Setelah menyebutkan kemarin apa? Masalah apa kemarin? Masalah pencurian. Masalah pencurian, kalau orang mencuri dari apa? Dari tempat penyimpanan harta, maka dipotong tangannya. Tapi kalau dia mencuri bukan bertempat penyimpanan harta, tapi karena perbuatan apa? Dari pemilik barang tersebut meremehkan, enggak peduli, dicuri, maka tidak dipotong tangannya tapi diapakan? Dilipat gandakan hukumannya. Kalau yang dicuri 1 kilogram emas, maka mengembalikannya 2 kilo. Itu kalau posisinya apa? Posisinya sudah digunakan emasnya. Tapi kalau masih utuh emasnya 1 kilo, ketika ketangkap pencurinya, diambil 1 kilo tersebut, kemudian dia suruh gantikan senilai 1 kilo tadi itu. Tahu belum? Seperti itu. Itu kemarin sudah kita lewati. Nah, kemudian kemarin contoh yang lain apa kemarin? Mengenai hukum menjual sebagian anggota badan. Antum masih hidup, karena butuh uang terpaksa, kepepet, kerjaan enggak jalan, usaha bangkrut, bisnis pun enggak sukses, akhirnya antum jual ginjal. Wah, ini corona, ini Covid-19, ini lockdown terus. Kerja pun enggak jalan, borongan gagal, bisnis pun enggak lancar, tanah modal bangkrut. Paham ya? Wah, ini kan ada 2 ginjal ini. Lumayan, 1 ginjal 1 M. Lumayan enggak, Ahmad? Kalau dilihat dari harganya lumayan 1 M, tapi ginjalnya hilang 1. Paham ya? Enggak normal lagi nanti orang kalau udah enggak ada ginjalnya satunya. Dia masih hidup, cuman enggak normal. Paham ya? Nah, boleh enggak menjual ginjal tersebut? Enggak boleh. Jangan pernah ya, karena orang-orang yang kadang orangnya nekat, modelnya nekat itu ya, frontal. Nekat itu wes mau enggak peduli, pokoknya jual 1 ginjalnya dia bisa beli expander. Allah musta'an, beli mobil itu. Padahal hilang 1 ginjalnya. Ini nih larangannya kemarin ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 2 sisi. Dilarang menjual ginjal di antaranya 2 sisi. Pertama, naz'ul kilyah min abdanihim, karena dia akan mencabut ginjal dari badannya. Mencabut ginjal dari badannya. Al-wajh tsanis yang kedua apa? Dia mengambil upah atau ganti dari ginjal tersebut padahal dia bagian dari orang yang merdeka. Kan kita orang merdeka, bukan budak kan? Enggak boleh. Paham ya? Berarti kalau budak boleh. Pendapat yang sahih itu pun apa? Diupayakan jangan juga walaupun budak. Kalau jual utuh. Jangan bilang budakku tak jual, apanya? Kakinya saja. Enggak bisa. Jual semuanya boleh kalau budak. Tapi kalau kakinya saja, matanya saja misalkan, paham ya? Telinganya jangan. Paham maksudnya? Itu pendapat yang sahih. Naam. Bukan berarti kalau budak boleh ya, ingatkan ya. Kalau budak berarti boleh kita jual ginjalnya, jangan. Paham ya? Nah, jual utuh, kalau budak diperjualbelikan, tapi kalau merdeka seperti kita jangan diperjualbelikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, wa inna ma qulna innahum akhta'u min hadaini wajhain. Hanya saja kami katakan bahwasanya mereka keliru dari 2 sisi mengenai menjual ginjal tadi itu, li'anna al-insana la yumkin an yatasarraf fi nafsihi illa bi idznillah. Karena seorang itu enggak akan mungkin beraktivitas pada dirinya kecuali dengan seizin Allah Ta'ala. Kita nggak mungkin bergerak sekarang ini, kita gerakan kita yang kita lakukan ini itu dengan seizin Allah Ta'ala.
Paham ya? Apalagi ginjalnya hilang satu. Wa aina idnullah an tu'ti kilyatan min kilyataika li fulan. Kemudian mana izinnya? Mana izin Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu sehingga kamu memberikan ginjal dari dua ginjal tersebut untuk si fulan? Ada enggak diizinkan? Enggak ada, yang ada hanya larangan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian dengan sebab tangan kalian kepada kebinasaan. Kalau ginjal itu sudah hilang satu, enggak normal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Makanya dulu ada oknum-oknum yang kurang ajar, jahat sekali. Waktu itu ya, Anda pernah ingat waktu tahun-tahun lama dulu, itu orang-orang mencari anak kecil. Anak kecil atau anak kalau sepi dimasukkan karung, nanti dicukil matanya itu. Ya orang-orang enggak beres, dijual matanya itu mahal harganya itu loh. Ada juga diambil sebagian anggota badannya dulu pernah. Makanya pernah kejadian tahun-tahun lama dulu ya. Nah, barakallahu fikum pernah dijumpai ya, enggak semuanya, cuma ada beberapa oknum yang kurang ajar. Paham ya? Jadi, kalaupun enggak seperti itu, di rumah sakit ada sudah meninggal, dicungkil matanya, diambil ininya. Sebenarnya itu enggak diperbolehkan juga sebenarnya secara syariat. Paham ya? Yang diperbolehkan donor darah. Kalau darah, donor darah enggak diperjualbelikan. Darah, ingat-ingat. Antum misalkan punya darah O, si fulan juga O, butuh dia darah tersebut, antum jangan jual. Donor darah. Donor darah itu sifatnya adalah di bagian percuma-cuma ta'awun. Paham belum? Kalau antum jual seliter sekian-sekian jangan. Antum donorkan darah ke puskesmas, ke rumah sakit, itu jangan diperjualbelikan. Urusan mereka memperjualbelikan urusan mereka. Yang penting kita enggak jual belikan. Biasanya setelah donor darah dikasih apa? Biskuit, makan bergizi. Enggak dikasih uang biasanya. Kalau dia ngasih uang kita enggak jual, selesai. Paham belum? Namanya donor darah itu enggak jual. Nyalurkan. Paham ya? Dengan apa? Dengan membantu tujuannya. Adapun bagian anggota badan jangan pernah dijual. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Tsumma idza ukhidat hadhil kilyah farubbama yakunu hadha as-sabab li ta'til kilyatil ukhra. Fa na'am barakallahu fikum fatahlik. Artinya apa? Kalau diambil ginjal satu ini, bisa jadi itu sebab hancurnya, rusaknya ginjal yang satunya lagi. Akhirnya dia meninggal dunia. Ya memang dia masih hidup awal mulanya ketika ginjalnya diambil satu, tapi kan enggak lama hidupnya. Kurang. Kita ini butuh dua ginjal tadi itu. Jadi jangan sampai kita justru apa? Menyakiti diri kita. Makanya orang-orang yang terkena penyakit ginjal itu aja ngeri sekali keadaannya. Paham ya? Ngeri, kemudian banyaklah keluhan-keluhan, tapi upayakan menjaga kesehatan. Naam. Walau baqiyatul kilya allati a'taitaha fulanan fi makaniha lam la tasa'adat mal ukhra. Dan kalau seandainya kilyah apa tadi? Ginjal yang kamu berikan pada si fulan tersebut masih di tempatnya, niscaya apa? Akan saling membantu bersama ginjal yang satunya lagi. Ya enggak? Kalau ginjalnya dua kan saling membantu. Tapi kalau ginjal satu bagaimana? Rusak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum taruhlah di dalam badan, dalam tubuh ini ada usus, ya enggak? Ususnya satu atau banyak? Ususnya cuma satu atau banyak ususnya? Banyak. Kalau antum jual satu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu berbahaya kan? Berbahaya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjual anggota badan kita. Wa idza ta'attalat allati qaddarna annaha baqiyat qamat tsaniyah maqamaha fal amr khatir. Kalau seandainya rusak, ya, yang kami takdirkan rusak, salah satunya rusak, itu masa satunya masih bisa bantu. Paham ya? Nah, membantu tempatnya, maka perkaranya bahaya. Coba kalau satunya rusak, sudah dijual satu, ini rusak. Ya rusak semuanya kan? Seperti itu. Jadi jangan sampai menjual bagian anggota tubuh kita, baik yang di dalam maupun yang di luar. Paham ya? Seperti itu. Naam. Summa in zara'aha fil marid laisa matmunan najah. Kemudian kalau seandainya, nah barakallahu fikum, menanamkan kepada orang yang sakit, itu belum tentu berhasil juga. Orang yang ginjalnya rusak, kemudian dia mencari dan beli ginjal, kemudian ginjalnya dicari ketemu, nah dioperasi yang rusak tadi ginjal diganti, belum tentu berhasil. Paham belum? Si A sakit ginjal, rusak ginjal satunya. Si B jual ginjal. Ketemu enggak dengan ginjalnya? Ketemu. Dipotong, nah mau dipindah ke ginjal si fulan yang sakit tadi itu. Karena dibeli. Itu belum tentu berhasil juga gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu berbahaya. Kita lihat sini. 6.
Qad tuzra' walakin la tadum. Bisa jadi ditanam, ditancapkan, dipasang itu mungkin tapi enggak terus-menerus. Paham ya? Maksudnya enggak terus-menerus apa? Nah, kesehatannya dan juga manfaatnya. Wa akhadha min sa'nam wa akhduha min sahibiha mafsadatun muhaqqaqah, dan mengambil ginjal dari temannya tadi adalah kerusakan yang benar-benar kerusakan. Walaupun diperjualbelikan, walaupun dihargai 1 M. Paham ya? Tapi orang yang nekat seperti yang sebutkan tadi, ada kejadian seperti itu ada soalnya. Ya mungkin di luar sana ya kisah-kisah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia nekat jual ginjalnya gitu ya. Alasan untuk bayar hutang, bayar ini. Harganya bukan murah, mahal. Kalau dirupiahkan M mungkin sekitar M-an lah. Paham ya? Nah, tapi kan sakit. Nah, enggak normal hidupnya kan itu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Naam, kata beliau, fala nartaqib mafsadatan muhaqqaqatan li maslahatil ghairi muhaqqaqah. Jangan sampai kita melakukan kerusakan yang benar-benar rusak untuk apa? Untuk suatu kepentingan atau manfaat yang belum tentu terwujudkan. Paham ya? Memotong ginjal rusak enggak? Benar-benar rusak enggak? Benar-benar rusak. Untuk ditanam ke orang lain yang belum tentu terwujudkan itu loh. Paham belum? Anak mau bantu Ustaz. Bantu siapa? Si fulan kasihan ginjalnya sakit. Punya anak mau salurkan 1 katanya. Paham ya? Nah, memotong 1 ginjal sudah rusak. Untuk ditanam kepada si fulan belum tentu berhasil. Paham belum? Janganlah seperti itu. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai ingin memberikan manfaat orang lain tapi merusak diri sendiri, jangan. La darara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Anak kasihan sama si fulan. Kenapa? Dia matanya satunya rusak, sakit. Anak mau tak setorkan punya anak, mau tak salurkan ke dia katanya. Nah, sedekah katanya. Tapi kan punya dia malah jadi rusak juga. Untuk membantu orang lain jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena anggota badan itu perkara yang harus dijaga. Enggak boleh sembarangan ya. Naam. Lakin law wujida al-insan hadzal 'aqd mabdulan. Tapi kalau ada orang, law wujida al-insan, kalau orang nemu ginjal ini mabdulan dibuang gitu, nemu, wah ini ada ginjal ini, nemu dia. Fa huna qad naqul innahu yajuz akhdhu bi'iwad. Kalau nemu seperti itu, nemu mungkin dibuang atau mungkin di rumah sakit ada ginjal tanpa dia tahu ngambil dari mana ya, istilahnya dijual itu. Dan saat dibutuh, maka mungkin ada sini apa? Mengambilnya dengan dibeli tadi itu. Tapi kalau menyengaja jangan. Paham ya? Mengambil kepada si fulan, motong ginjalnya si fulan. Paham ya? Seperti itu. Kalau misalkan taruhan nemu di jalan ya diambil aja kalau misalkan ada fungsinya. Paham ya? Karena selama ini yang kita masak kita olahan ginjal hewan. Paham ya? Ini ginjal manusia, enggak sembarang ginjal manusia ini. Fa in qala qailan ma taquluna fi tabarru' bid-dam atamna'unahu, ini dibahas. Katanya enggak boleh perjualbelikan anggota badan. Terus bagaimana yang kalian katakan mengenai apa? Orang yang mendonorkan darahnya, apakah kalian melarang? Ini syubhat. Menjual anggota badan dilarang. Tapi terus kalian sekarang bagaimana? Apa komentar kalian ketika ada orang donor darah? Apakah kalian melarang? Qulna la namna'uhu. Kita enggak larang. Li'anna dam laysa juz'an minal insan. Ini bagi pendapat yang disebutkan sini. Karena darah bukan bagian dari tubuh manusia. Paham ya? Nah, bidalilin annahu ya'ti damun badalhu fil hal. Dikarenakan dengan dalil bahwasanya bisa jadi apa? Bisa jadi datang darah sebagai pengganti tempat tersebut, keadaan tersebut. Falaysa ka'akhdil 'adhu. Beda halnya dengan mengambil anggota badan. Tangan, kaki diambil, ada gantinya kira-kira? Enggak ada. Kalau darah ketika didonor darahkan, di darahnya didonorkan, paham ya? Ada penggantinya enggak kira-kira? Ada. Makan vitamin, makan misalnya minum-minuman yang vitamin bergizi, nah, tumbuh lagi, muncul lagi darahnya. Beda sama anggota badan. Antum jual ini, kelingkingnya jual, tumbuh lagi kira-kira? Bismillah, jual antum tumbuh lagi nanti katanya. Tumbuhnya semoga lebih baik tumbuhnya. Enggak tumbuh. Paham ya? Sampai antum usia tua pun enggak tumbuh. Paham belum? Lah kalau ternyata qadarullah jarinya 6 kemarin ini. Oh ya, dijual boleh enggak satunya ini? Jangan dijual, sedekahkan aja kalau orang butuh. Paham ya? Kalau misalkan dijual jangan. Pak, ini anak saya ini ternyata lahir jarinya cuma 4, Pak. Butuh 1. Punya bapak kan 6 tuh. Nah, misalkan. Wah, dibeli 1. Kasih sedekahkan, enggak usah jual belikan. Paham ya? Bahkan orang yang 6 pengennya 5 gitu loh. Yang 4 ini pengennya
5, paham ya? Jadi seperti itu, enggak masalah seperti itu, tapi jangan dijual belikan, sedekahkan aja kalau ada yang butuh. Paham ya? Tapi kalau udah 5 ya jangan dikurangi. Paham, Umar? Kalau udah 5 dikurangi boleh enggak? Jangan. Nah, kita lihat sini. Fa in qila hal yajuzu an ya'khudha an hadha ad-dam'i wa dana. Sekarang permasalahannya, donor darah enggak masalah, tapi boleh enggak mengambil upah, mengambil pengganti harga dari darah yang didonorkan tersebut? Qulna la, enggak boleh. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dam. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan darah. Tapi biasanya kalau di rumah sakit beli kita ya biasanya ya. Beli kan biasanya. Kalau ada yang butuh darah, beli 1 liter kalau orang lebihnya 400.000. 1 liter beli itu. Paham ya? Tapi kalau kita yang donorkan enggak usah dijual belikan. Paham ya? Nah, biasanya mereka darah itu yang didonor itu enggak langsung disetorkan ke masukan tubuh orang, enggak. Proses dulu gitu loh. Darah yang kita keluarkan di donoran itu nanti enggak langsung dimasukkan ke tubuh orang. Diproses dulu melalui prosedur yang ada, bagaimana caranya, diproses gitu, dibersihkan, sterilkan baru dimasukkan itu loh. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau kita pribadi yang donor darah enggak usah dijual belikan. Fala yajuzu akhdul 'iwad anhu. Enggak diperbolehkan mengambil gantinya dengan uang harga atau semisalnya. Tapi kalau dikasih vitamin, biskuit, makanan setelah donor enggak masalah. Itu untuk apa? Untuk memulihkan kesehatan tubuh aja enggak masalah. Yang terakhir, idan as-sariqu min ghairi hirzin la qat'a 'alaihi. Berarti jika demikian, pencuri yang mencuri bukan dari tempat menyimpan barang, enggak diputus tangannya. Enggak diputus, enggak dipotong. Enggak dipotong tangannya. Walakin tudha'af 'alil qimah, tapi dendanya dilipat gandakan. Wa qala ba'dul ulama innal ghurma la yudha'af illa fi sarqatit tamr 'ala ru'usin nakhl wal kathar alladhi huwa jummarun nakhl. Sebagian ulama mengatakan denda itu tidak dilipat gandakan kecuali pencuri yang mencuri kurma, yang kurma tersebut masih berada di tangkainya. Pohon kurma curi itu baru dilipat gandakan dendanya. Akan tapi hadil kaidah taqtadil umum, tapi kesimpulannya kaidahnya umum. Mau kurma, mau mangga, dia nyuri mangga ditaruh depan rumah dicuri, mangganya jumlahnya 20 mangga. Depan rumah untuk menyimpan mangga, tempat menyimpan mangga atau bukan aslinya? Bukan. Ketika dia mencuri mangga 20 tadi itu, ketangkap pencurinya, mangganya dijual. Dia gantikan berapa lagi? 40. Paham belum? Kalau ternyata pencurinya ketangkap, mangganya masih ada 20. Bagaimana ini Iqbal? Pencurinya ketangkap, mangganya masih ada 20 yang dia curi. Berarti dia suruh bayar harga mangga 20 tersebut. Paham belum? Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, alhamdulillah.